Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil perancangan tampilan tugas interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Habib Pandia, kemudian ada teman saya Diki Darmawan, dan satu lagi adalah Aliananda. Yang pertama adalah sketsa. Yang pertama ini terdapat D01 login, terdapat navigasi tekan tombol masuk, eh, akan mengecek kevaliditas username dan password. Jika benar akan berpindah ke beranda. Setelah itu ada tekan lupa username dan pindah ke tampilan kedua, yaitu lupa password. Terdapat keterangan yaitu text header menggunakan font gabungan Poppins size 35 dan font Pontatosan regular size 35. Dan teks login virtual menggunakan font Poppins size 60, teks username dan password menggunakan font medium size 40, teks ingat username dan password menggunakan font Poppins size 30, teks masuk menggunakan font medium size 30, teks lupa username password menggunakan font size 40 seperti yang dijelaskan di awal tadi. Jadi tiga menggunakan fitur tambahan Figma. Setelah itu terdapat T02 lupa password, terdapat navigasi, tekan tombol beranda untuk masuk ke dalam laman beranda, tekan tombol kelas untuk masuk ke laman beranda, tekan tombol profil untuk masuk ke laman profil, tekan tombol submit untuk mengirim email. Setelah itu terdapat teks header seperti yang sudah dijelaskan di awal. Teks lupa password menggunakan size 60 font Popin, teks email menggunakan font Popin size 40, teks kembali dan submit menggunakan font Popin medium size 30, ketiga menggunakan fitur icon tambahan Figma yaitu icon Li 2, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Setelah itu terdapat T03 yaitu beranda, terdapat navigasinya adalah tekan tombol beranda untuk masuk ke laman beranda atau refresh, tekan tombol kelas untuk masuk ke laman beranda atau refresh, tekan tombol profil untuk masuk ke laman profil, tekan tombol dashboard untuk masuk ke laman beranda, tekan salah satu kelas untuk masuk ke laman salah satu kelas tersebut. Nah, itu teks header menggunakan gabungan, sama seperti yang dijelaskan di awal tadi. Teks menu dashboard dan kelas menggunakan font Popinsign 20, icon menu dashboard dan kelas menggunakan fitur icon tambahan Figma. Teks kelas menggunakan font Inter size 40, teks nama kelas menggunakan font Intria Sans size 40, teks titik tiga menggunakan icon tambahan Figma. Setelah itu terdapat T04 yaitu profile, terdapat navigasi yaitu tekan tombol beranda untuk kembali ke beranda, tekan tombol kelas untuk kembali ke laman beranda karena kelas ada di laman beranda. Kemudian ada tekan tombol profil untuk masuk ke laman profil. Dan terdapat keterangan yaitu teks header menggunakan font gabungan seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Teks foto profil menggunakan font Popin size 28, teks mahasiswa informasi mahasiswa detail kelas menggunakan font Popin size 40, teks nama kelas menggunakan font Popin regular size 32, titik 3 menggunakan fitur icon tambahan Figma. Setelah itu terdapat T05 kelas, yaitu terdapat navigasi beranda untuk kembali ke beranda. Sampai tekan kelas untuk kembali ke opsi pemilihan kelas, tekan profil untuk opsi profil mahasiswa, tekan icon dashboard untuk ke beranda, icon kelas untuk pemilihan kelas untuk ke beranda tadi. Kemudian tekan satu modul, modul titik satu untuk menampilkan materi sama seperti modul 1.1, modul 2.0, modul 2.1. Dan terdapat tugas pendahuluan untuk mengampilkan informasi dan pengumpulan tugas sama seperti tugas membuat ragam dialog. Dan terdapat tekan ikon kotak yang berada di samping opsi tugas ini berfungsi untuk menandakan centang pada tugas berarti telah selesai. Lalu terdapat text header yang sama seperti yang telah dijelaskan di awal. Teks menu dashboard sama seperti yang telah dijelaskan di awal. Terus juga icon ini tambahan Figma, teks header menggunakan font Inter size 40, teks tugas-tugas menggunakan font Indria Sans regular size 40, icon icon menggunakan icon tambahan selanjutnya untuk T06 akan dijelaskan oleh Alia Ananda. Kemudian di sini ada T06 yaitu mengumpul tugas dengan navigasi. eh, s- ada beranda, kelas, dan juga profil itu ada di penjelasan seperti sebelumnya. Kemudian ada eh, tekan komen 01 jika ingin menginput komen di kolom submission comments. Kemudian tekan add submission untuk mengupload tugas. Kemudian dengan keterangan text header itu sama seperti sebelumnya yaitu dengan menggunakan font Popin bold size 35 dan font Fontano Sans regular size 35. Kemudian untuk teks header pengumpulan tugas itu
dan juga submission status itu menggunakan font intermedium size 45. Kemudian untuk teks ringkasan modul kumpul dengan format PDF dan teks teks di kolom header itu menggunakan font Interlight size 34. Kemudian ada T07 itu logout. Nah, di mana terdapat navigasi tekan keluar itu jika kita ingin keluar dari akun. Nah, itu merupakan navigasi dari untuk keluar. Kemudian untuk penjelasan navigasi yang lainnya sudah dijelaskan seperti di sebelumnya. Kemudian ada keterangan. Di sini sama saja. Kemudian ada tambahan teks notifikasi, bantuan dan keluar itu menggunakan font Popin Bold size 32. Kemudian ada T08 notifikasi. Nah, di notifikasi ini ada navigasi, eh, ada tambahan tekan tombol checklist untuk menandai tugas setelah selesai. Jadi di notifikasi ini untuk melihat notifikasi deadline. Nah, di mana keterangannya itu sama seperti sebelumnya, namun di sini ada teks notifikasi menggunakan Popin Bold size 32, kemudian teks sistem informasi dan tugas menggunakan font Popin regular size 32. Kemudian next ada T09 yaitu bantuan dengan navigasi tambahan yaitu tekan tombol submit untuk mengirim pertanyaan. Nah, di sini kita di bantuan ini dapat mengirim pertanyaan dan email agar jawabannya nanti akan dikirim ke email kita. Nah, di sini terdapat keterangan yaitu teks bantuan menggunakan font Popin Bold 32, kemudian teks pertanyaan dan email menggunakan font Popin regular size 32, kemudian teks medium menggunakan font Inter regular dengan size 30. Kemudian akan dijelaskan oleh Diki Darmawan. Oke, selanjutnya ada navigasi untuk kelas dosen, ada beranda sama saja seperti sebelumnya, dan modul 1.0 1.1 sama seperti sebelumnya untuk menampilkan tugas dan sama seperti sebelumnya juga. Dan di situ ada dijelaskan untuk keterangan teks header menggunakan font gabungan itu juga sama seperti sebelumnya dan lain-lain sama seperti sebelumnya. Dan untuk menambah tugas ada navigasi baru di sini untuk kelas untuk tombol untuk menambahkan tugas dan pada kelas untuk menambahkan untuk menambahkan materi di tampilan materi dan keterangan sama seperti sebelumnya. Dan untuk penambahan materi ada perbedaan di tekan tombol tambah untuk materi untuk menambahkan materi pada kelas dan sisanya sama saja. Dan teks untuk header tanggal menggunakan font simus itu semuanya sama saja. Dan selanjutnya ada user flow untuk login. Untuk halaman login langsung masuk ke masukkan username dan password. Lalu tombol masuk dan tombol lupa username password. Jika masuk, user akan menekan tombol masuk. Dan jika lupa username dan password, user akan menekan tombol username atau lupa username atau password. Dan jika username menekan tombol masuk dan user akan memasukkan username, sistem akan memberikan username dan password benar atau tidak. Jika false, maka halaman beranda sebelumnya dan jika true, maka halaman beranda, dan jika false, maka halaman lupa username dan password. Ini selesai. Setelah itu ada lupa password, halaman login, dan setelah itu user menekan tombol lupa username atau password dan halaman lupa username atau password. Setelah itu tampilan form email. Dan selanjutnya user memasukkan email, tampilan notifikasi email untuk mengubah username dan password. User membuka notifikasi dan mengubah username atau password di emailnya, dan selanjutnya username kembali ke login, halaman login. Itu selesai. Dan selanjutnya beranda, ada tampilan beranda, terus user memilih kelas dan tampilan kelas muncul, terus user menekan tombol titik ada sistem akan memberikan kembali ke menu beranda iya atau tidak. Jika iya, maka selanjutnya akan tampilan beranda, dan jika tidak akan selesai, dan jika ya akan terus dilanjutkan untuk user menekan tombol titik 3
Dan jika setelah itu ada notifikasi bantuan dan keluar atau logout, dan setelah itu akan mencari menu lain. Di situ sistem akan memberikan masukan ya atau tidak. Jika tidak, selesai, dan ya akan tampilan ke beranda. Setelah itu selesai. Setelah itu ada profile, di mana tampilan profile, lalu ada user mengisi atau membuat email, dan selanjutnya itu user akan bisa menambahkan alamat, lalu user menambahkan foto profil dan tampilan profil terbaru. Tadi selesai. Selanjutnya ada kelas, pilih kelas dan input enrollment key-nya, dan jika itu enrollment-nya benar atau tidaknya benar akan menampilkan halaman kelas, dan jika tidak akan memasukkan ulang enrollment key, dan ketika tampilan halaman kelas selesai dan akan terselesaikan. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib. Selanjutnya ada user flow mengumpul tugas. Yang pertama ada tampilan pilih kelas dan pilih tugas. Setelah itu user dapat mengumpul tugas yang selesai. Setelah itu ada logout. Logout ini yang pertama kita berada di halaman beranda. Kemudian user menekan tombol titik 3. Pada halaman pada titik 3 terdapat notifikasi bantuan dan keluar. User menekan dari ketiga ini, user menekan tombol keluar, kemudian kembali ke halaman login dan selesai. Setelah itu terdapat notifikasi, yaitu tampilan notifikasi. Setelah itu pengguna menekan checklist dan selesai. Setelah itu terdapat bantuan. Pertama, tampilan bantuan. Pengguna mengisi pertanyaan, pengguna mengisi email, dan pengguna menekan submit dan selesai. Setelah itu terdapat kelas dosen mulai, dan terdapat tampilan kelas. Dosen memilih tambahan materi atau dosen memilih tambah tugas. Jika dosen memilih tambah materi, maka akan tampilan tambah materi. Jika dosen memilih tambah tugas, maka akan menuju tampilan tambah tugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ahli Ananda. Kemudian di sini ada tambah tugas dari dosen. Yang pertama ada mulai, kemudian tampilan tambah tugas. Kemudian dosen dapat memilih tambah tugas dan dosen menginput tugas yang akan diberikan, kemudian selesai. Kemudian ada tambah materi dari dosen. Yang pertama itu ada mulai, kemudian ada tampilan materi, tambah materi. Kemudian dosen dapat memilih tambah materi dan menginput materi, dan kemudian selesai. Selanjutnya di sini ada jaringan semantik. Jaringan semantik di sini terdapat ada halaman-halaman yang telah dibuat tadi, ada T01 login, T02 lupa password, T03 beranda, dan seterusnya sampai menambah materi dari dosen. Nah, untuk alurnya ini dapat dilihat dari T01 login, itu dapat ke selanjutnya ke lupa password. Nah, jika kita sudah lupa password, maka dapat kembali ke menu login. Selanjutnya kita masuk ke T03 beranda. Nah, di T03 beranda ini kita dapat masuk ke kelas, kita dapat masuk ke profile, terus kita dapat masuk ke notifikasi, ke bantuan, kemudian setelah misalnya kita ke menu profile. Nah, di profile ini kita juga dapat kembali ke beranda. Nah, misalnya kita tidak kembali, maka kita akan dapat ke menu logout. Nah, dari setiap halaman juga kita dapat ke menu logout, karena menu logout tadi kan ada di titik 3 kanan atas. Nah, selanjutnya kita lihat proses yang di bawahnya. Nah, di sini dari beranda kita dapat masuk ke kelas, di mana ke kelas itu kita dapat menambahkan materi. Kemudian jika di kelas kita dapat menambah tugas juga, kemudian kita dapat kembali ke kelas, kemudian setelah itu kita juga dapat logout dari halaman kelas. Kemudian dari beranda kita dapat ke profile, tadi sudah dijelaskan. Kemudian dari beranda kita dapat ke notifikasi dan bantuan, di mana dari notifikasi dan bantuan juga kita dapat kembali lagi ke beranda. Nah, kemudian dari setiap alur tersebut kita semuanya dapat ke halaman logout, di mana setelah halaman logout itu artinya kita sudah keluar dari akun. Mungkin begitu saja penjelasan dari jaringan semantik. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kelompok 11. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.